Halo guys, kreator Bulu Kumba selalu hadir memberikan video terbaru, video terupdate buat kalian semua. Apa kabar semuanya, dimanapun saja berada. Seperti biasanya, yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe, karena subscribe itu gratis bosku ya. Kreator Bulu Kumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi. Sesuai judul videonya, kita gaskan langsung ya. Gue mau kasih tahu ya sama Sunan. Gini loh Sunan, ya tadinya gue mau respect sama lu, tapi karena ngelihat pola gaya postingan lu kayak gitu, gue nggak harus respect sama lu. Dan lu kan bisa DM gue kan, lu bisa DM minta nomor telepon gue terus ngomong sama gue. Yang gue pertanyakan adalah statement lu. Kira-kira kalau misalnya masyarakat awam mengartikan Iya, perkataan lu, lalu dia melakukan hal yang seperti lu lakukan, gimana? iya. Lu mau tanggung jawab atas apa yang terjadi? Yakin lo? Terus gue mau bilang, senpi yang lu punya itu, nggak ada yang bilang itu ilegal. Tapi pada faktanya, hari ini orang bisa memilikinya secara ilegal, ya. Apalagi kalau Uh, fans itu merasa dia mencintai idolanya lalu mengikuti elu gitu, maksud gue. Lu bertanggung jawab nggak? Itu dulu, lu jawab itu dulu, gak usah gila-gila lapor. Kalau lu mau lapor Sunan, ya. Terus satu lagi, wow, lu wow, nggak wow. usah bilang-bilang gue ini influensanya si inilah si itu. Gue nggak punya bos, ya. Gue bukan jongos, jadi lu diem. Ya kalau lu mau lapor. Karena apa? Karena gue akan menuntut seluruh perkataan lu yang nggak patut untuk ditiru masyarakat, ya. Apaan lu, arogan lu? Wow. Dan gue mau kasih tahu sama lu, ketika lu merasa saksi lu terancam, ada LPSK. Libatkan aparatur negara, nggak perlu lu yang bawa senpi. Itu maksud gue. Hah? Hah? Wow. Persidangannya ditunda karena dia mau ngebongkar bukti yang nggak jelas. Padahal hakim udah bilang kalau ada tanda-tanda jaksa atau petugas-petugas lainnya dibayar, ya monggo diadukan. Malah ngomongin yang keluar jalur mulu, nggak dari kesaksian, nggak barang bukti, udah kayak sales kemana-mana nentengin produk Reja Gladys. Apaan sih lu dikir? Serius guys. Dikirnya petugas kejaksaan ya harus menunjukkan powernya, ya bener. Dipakein tuh rompi, disuruh balik lu ke penjerong, ya kan? Iya, 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 iya. Diborgol, haruslah. Kenapa harus ngikutin lu? Semua ada aturannya, bukan lu yang ngatur negara ini, ya. Dan lu jangan naif, lu bisa main HP nggak? Kayak gimana caranya? Hah? Lu main HP caranya gimana? Coba, jangan naif. Jangan suka bilang kalau Reja Gladys itu dikasih spesial. Oh, Padahal yang dikasih kelihatan spesial. spesial tuh lu. Nggak Oh, diborgol, bisa teriak-teriak, ngomong suka-suka lu. Dan kalau kalian mau ngebahas BPOM, sini gue jabanin, gue akan bahas, ya. Bahkan gue akan bertanya seperti surat terbuka kepada ketua BPOM, ya, uh, atas penggiringan opininya. uh, guys. Gue senang banget kalau ada orang yang mendoakan Nikita Mirzani untuk kebaikannya. Tapi jangan lupa doakan dia untuk agar seluruh karmanya dibalas Tuhan, tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Perkara apa? Perkara dia menyakiti hati orang lain, Uh, menghina keyakinan orang lain, merendahkan orang lain, dan juga membawa-bawa Etika tertukar. keluarga orang lain untuk dia hina. Kalau lagi di kursi pesakitan selalu merasanya, oh kasihan sekali. Tapi kalau di luar mulutnya, ngeri kali. Saya adalah salah satu orang yang sangat tersinggung dengan segala fitnahan dia, dengan segala hinaan dia. Ngeri sekali Jadi ya. kalau saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuk, dan saya berharap semoga Nikita Mirzani di kasus ini divonis bersalah dan Uh, dihukum tidak sebentar. Amin. Dan saya dahulu pernah bersumpah demi almarhum papa saya agar mata saya menyaksikan Nikita Mirzani masuk. Nah, di sini apa yang saya bilang ya, apa yang saya bilang itu sudah terbukti dan sudah banyak sekali nama-nama yang senggol-senggolan dari kubu Nikita Mirzani dan kubu Rizky Gladys ya. Dan termasuk Sansabella ini dia dari kubu Rizky Gladys guys. Dia berteman dari pada Rizky Gladys ya. Waduh, waduh. Ini di esok hari pasti masih ada nih nama lainnya yang akan masuk ke dalam masalah ini. Itu ya. Itu sudah pasti, guys. Karena banyaknya orang yang saling sindir dari kedua kubu ini yang akan mengakibatkan permasalahan sudah yang akan mengakibatkan permasalahan ini menjadi panjangnya. Entar Nikita dan juga Risa Gladys masalahnya sudah habis, tapi masalah ini, masalah yang lainnya ya dari teman-teman dia di antara kedua kubu ini pasti ini
Iya, pastinya ada seseorang lah yang tidak terima dengan, main senggol-senggol seperti ini guys ya, gitu. Aduh guys, dan iya, kemarin, diduga Sunang, membawa sempi ya, sempi, sempi gini guys ya, sempi ya, sempi gitu ya, dan ya itu, waduh, gimana gitu guys ya kalau, seorang rakyat biasa membawa, sempi seperti itu tidak selayaknya. Tapi berita yang saya dapatkan ya, rakyat biasa itu bisa memegang sempi, tapi ada isinya. Nah, ini yang memberikan ini siapa ini? Ini kan rakyat biasa, bukan abdi negara begitu Bosku ya. Jadi, wah, ya seharusnya tidak bisalah ya, kalau, rakyat biasa, seharusnya tidak bisa diberikan, izin seperti itu ya, itu Bos ya. Karena waduh, bahaya gitu Bos ya. Dan, di sini Salsabella pun mengatakan kemarin di persidangannya di Nikita Mirzani, Reza Gladys itu, dispesialkan, justru sebaliknya menurut Salsabella, Nikita Mirzani lah ya yang dispesialkan, gitu Bos ya. Waduh waduh waduh, makin melebar ke mana-mana guys. Dan, di sini, ada pun juga yang menjadi, perhatian keras saya, di mana Salsabella ini pernah berjanji kepada almarhum papanya, dengan mata Salsabella dia akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan dan membusuk di dalam tahanannya. Wow, begini, Salsabella ya, ya janganlah mendoakan seperti itu. Ingatlah, Salsabella, karma itu ada ya, karma itu ada. Dan ya seharusnya Salsabella mendoakan yang baik-baik sajalah, walaupun kita, tahu Salsabella itu dan juga Nikita Mirzani berseteru ya, tapi ingat, dulu kamu itu juga pernah berteman sama Nikita Mirzani, gitu loh guys. Iya, setidaknya mendoakan dia yang terbaik lah, gitu. Aduh guys. Tapi ya kita kembalikan lagi, orang tidak akan terkenal, seseorang itu tidak akan dikenal oleh, publik jika tidak ada sensasi yang di luar Nurul ya. Main senggol-senggol, apapun itu caranya untuk membuat dirinya terkenal, pasti dia akan lakukan. Itu guys. Uh uh uh. Tapi ya selepas ini, saya akan selalu mendoakan, semua siapapun orangnya termasuk Salsabella semoga sehat, Nikita Mirzani selalu sehat dan juga Reza Gladys, Sunang Kalijaga, Dokter Oki, siapa lagi ya, Fitri Salhuteru karena ini ya yang di dalam lingkup ini, di dalam waduh, selain dari, Sunan Kalijaga ya karena dia kuasa hukum dari, Dokter Oki, ini yang sangat, selain itu, ini yang sangat berperan kalau saya lihat di dalam, masalah Reza Gladys dan juga Nikita Mirzani guys, ya. Dan, kelihatannya ya pastilah tentunya ya, pastilah tentunya, dari kubu Reza Gladys pasti ingin, mencebloskan, Nikita Mirzani ke dalam, rumah tahanan tersebut ya. Waduh, dan itu secepatnya hakim memvonis Nikita Mirzani itu, eee, dengan vonis yang lamalah gitu. Waduh, tapi di sini kita kembalikan kepada, Pak hakimnya,
semoga suatu saat di hari persidangan akhir Nikita Mirzani, semoga Pak Hakimnya adil, jujur, arif, bijaksana, dan jangan mau termakan hasut sama berita-berita ataukah eh, adanya tangan-tangan dari luar yang bisa menjatuhkan hukum di Indonesia ini. Ingatlah Pak Hakim, kau adalah Tuhan kedua, berbuatlah sebijak mungkin, berbuatlah seadil mungkin, jujurlah kepada yang kamu adili, karena suatu saat nanti di akhirat kelak kamu akan mempertanggungjawabkan semua keputusanmu. Ya, oke. Salam persaudaraan dari Sulawesi Selatan, Kota Bulukumba. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.